warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mahasiswi PGSD FKIP UHAMKA mendapatkan tugas PLP di sekolah SDN Pulau Gebang 25 pagi ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mai Wulandari. Nama saya Iza Salsabila. Nama saya Rati Septiani. Nama saya Arifah Mai. Berkumpulnya kami di sini ingin mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan tugas PLP 1. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang yang ada di sekolah dasar negeri ini. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana Pak karakteristik umum dari peserta didik yang ada di sekolah ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya banggakan, terima kasih atas kunjungannya, atas kehadirannya dalam rangka DRP dari UHAMKA. Mudah-mudahan kunjungan ini membawakan hasil yang maksimal. Amin. Baik, dari sekalian, karakteristik umum di SDN Pulau Gebang 25 pagi pada umumnya adalah berlatar belakang dari kehidupan sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga orang tua harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya. Oleh karena itu, orang tua tidak dapat mendampingi dalam memberikan tanggung jawab putra-putrinya, terutama dalam pembiasaan atau kebiasaan belajar mengerjakan tugas-tugas dari sekolah ataupun mungkin membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Sehingga dengan demikian perlu kita tekankan bahwa di dalam sekolah atau di sekolah setiap harinya ada pembiasaan yang mengacu pada untuk kehidupan sehari-harinya gitu, sementara itu terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana susunan struktur organisasi di sekolah ini, dan untuk masing-masing komponen yang termasuk di dalam susunan organisasi tersebut tugasnya seperti apa saja? Struktur organisasi itu sudah ada di papan Mading. Jadi kami mempunyai struktur yang paling atas atau di dalam struktur sekolah itu ada Kasatrak, yaitu Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan yang ada di kecamatan. Kemudian di bawahnya juga ada pengawas SD, kemudian ada pengawas rumah rendah, dan baru struktur yang ada di sekolahan yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan bendahara, juga ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan sebagainya. Kemudian ke bawah baru guru kelas masing-masing dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan kami mempunyai rombongan belajar 14 rombongan belajar dengan guru kelas ada 14, guru bidang studi agama ada 2, guru olahraga ada 1, dan operatornya ada 2, jaga sekolah ada 2, guru juga ada satpam 1. Nah, itu struktur organisasi, mungkin bisa nanti kita lihat di pengumuman atau papan data, bisa dilihat di sana. Ya, itu. Yang berikutnya, bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah? Dalam memberikan penjelasan kepada stakeholder sekolah terutama, kemudian juga pada orang tua murid terkait dengan peraturan, yang jelas pada awal tahun kami
merevisi, kami membuat, kami memusyawarahkan aturan-aturan tata tertib sekolah itu yang masih relevan kita pakai, yang tidak ya kita buang untuk diganti dengan aturan-aturan baru yang ada, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian setelah terjadi aturan-aturan yang baku, kita sampaikan kepada orang tua murid melalui BA grup kelas, dan juga kita tempel di sekolah, kemudian kita tempel di kelas-kelas untuk pemberitahuan kepada siswa dan siswi yang ada di Pulkeban 25 pagi ini, sehingga setelah adanya tata tertib, siswa bisa membaca di papan pengumuman atau mungkin disampaikan dari guru dan sebagainya untuk dijalankan dan untuk dilaksanakan untuk siswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, untuk agenda seremonial formal yang dilakukan rutin oleh sekolah ini ada apa saja, Pak? Ya, untuk seremonial formal untuk sekolah ini yang selalu sering kita lakukan adalah untuk upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin, yang petugasnya adalah bergantian antara kelas 4, 5, dan 6, juga termasuk pembina upacaranya. Nah, selain daripada rutin hari Senin, juga ada upacara dalam rangka memperingati hari-hari nasional, 17 Agustus, kemudian Hari Guru, kemudian Hari Pendidikan Nasional dan sebagainya. Ini juga kita adakan upacara yang notabene adalah petugasnya kami laksanakan semua guru itu dalam melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Nasional. Kemudian juga di awal tahun juga kami mengadakan rapat dengan orang tua murid dengan menyampaikan program-program 1 tahun ke depan. Juga dalam rangka itu juga kami juga suka mengundang orang tua murid dalam rangka pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan mungkin sosialisasi dengan mungkin KJP dan sebagainya, atau mungkin PPDB dan sebagainya. Ini sering kita lakukan secara spontan gitu ya. Itu, terima kasih. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah ini? Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kita ada ekstrakurikuler menari, juga ada ekstrakurikuler marawis, drum band, tari, vokal, dan pramuka. Itu untuk yang ekstrakurikuler. Kemudian untuk kokulikulernya barangkali guru juga memberikan tugas-tugas, tapi mungkin cara pemulaannya mungkin disepakati, atau mungkin antara guru dan siswa itu yang disepakati kapan dikumpulkan dan sebagainya, yang kokulirnya, sehingga tugas-tugas yang diberikan siswa bisa diselesaikan oleh siswa dan dikembalikan sesuai dengan jadwal kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kemudian untuk kulikulernya, kegiatan belajar mengajar dimulai dari Senin sampai Kamis, yaitu dari anggaplah sebelum KBM ada pembiasaan tadi. Jadi jam 6:30 itu mulai pembiasaan, kemudian jam 7 baru mulai kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas sesuai dengan jadwal yang ada di dalam kelas masing-masing, dan sampai dengan jam 12.10. Setelah itu baru dilanjutkan dengan tadi saya sampaikan sholat berjamaah atau sholat zuhur berjamaah. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan pembiasaan dan kebiasaan positif pada peserta didik, terutama di lingkungan sekolah? Ya, yang kita ambil yang pertama adalah kita akan menanamkan putra-putri kita, menanamkan siswa SD berkembang 25 pagi dengan cara pembiasaan yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dan hari Senin tadi adalah pembiasaan, termasuk pembiasaan itu hari upacara, kemudian hari Selasa itu pembiasaan dikir bersama atau tadarus bersama dari mulai Selasa sampai hari Kamis yang dilaksanakan di lapangan bersama-sama, termasuk yang non-Islam juga melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ajarannya di atas. Dan kemudian pada hari Jumat kita laksanakan baca Yasin. Kemudian setelah baca Yasin kita dengan doa bersama, dan setelah itu baru kegiatan, mungkin ada Jumantik, mungkin ada PSN, kemudian juga dilanjutkan dengan senam bersama di sekolah ini. Jadi itu diantaranya yang harus atau yang kita tekankan pada sekolah kami. Dan selain itu juga setelah selesai dari pembelajaran, jadi jam 12.10 itu selesai pembelajaran, kemudian dilanjutkan bagi siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 wajib untuk mengikuti sholat berjamaah di musola. Dan ini dilakukan wajib oleh siswa maupun guru. Itu yang harus ditekankan ke stakeholder kami. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, terima kasih telah berkunjung, telah hadir di SDN Pulau Gebang 25 pagi. Kita berangkat tadi PSB, PLP. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita sampaikan ada manfaatnya dan dapat memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan kami, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.